Selamat malam pemirsa, selamat datang di Suara Rakyat. Malam ini topik kita luar biasa, sindir-menyindir antara Presiden Jokowi dengan Presiden Republik Indonesia ke-6 Bapak SBY. Ya, memang sindir-menyindir itu zamannya bisa beda-beda, cara menyindirnya juga bisa beda-beda. Dulu waktu zaman saya, itu yang banyak digunakan kata-kata niye. Jadi misalnya contoh gini, ini teman-teman mahasiswa dari mana? IPB nih ye, gitu. Jadi pakai gaya. Kamu namanya siapa? Andi nih ye, misalnya gitu ya. Jadi pada zaman itu. Kalau sekarang kan lain ya. Misalnya menyatakan suatu, misalnya teman saya yang mau datang nanti, begitu dia datang, kita biasanya bilang apa? 1, 2, 3, Tapi kalau di kalangan presiden dan itu sekarang ini pada pakai Twitter. Nah, yang terakhir ini yang saya yakin pasti akan rame. Pak SBY mengatakan jangan dia dianggap tidak berani. Karena pada waktu Pak SBY dulu tahun 2005, dia itu menaikkan BBM sampai 140%. Sementara Bapak Jokowi hanya menaikkan 30%. Jadi Pak SBY tidak bisa dibilang tidak berani dong ya, karena 140%. Yang lain yang bisa disebut sebagai Tapi ini teman saya ini luar biasa. Soulmate saya selalu di acara Suara Rakyat ini. Dia selalu, saya sangat senang pada dia, tetapi satu yang saya kurang yakin. Dia pasti nggak bisa nyindir. Karena dia nggak pakai Twitter. Wah, nih kita lihat nih. Iya, boleh dong kita sambut Kodari. Ya, loh, kata siapa bang saya nggak punya Twitter? Pakai Twitter ya? Ternyata pakai Twitter. 1, 2, 3. Saya punya Twitter juga bang. Iya. Sini bang. Punya Twitter bang, tapi Twitternya Twitter pasif. Oh, iya. Betul. Karena katanya yang aktif-aktif itu berbahaya, ya. Berbahaya, bisa baper. Baper, terbawa perasaan. Itu istilah anak muda juga. Mohon maklum, kalau Bang Ege nggak paham ya. Jadi kalau saya itu pakai pantun soalnya kalau nyindir ya. Betul. Jalan-jalan ke Bekasi. Singgah dahulu di Ciampea. Melihat orang ganteng seperti Kodari. Tetapi tetap saja kita teriak, Tapi di sini kita tidak pakai tapi kita pakai Jadi balasannya itu ege. Siap. Jadi bagaimana topik kita hari ini, Bang? Ini menarik sekali. Saya rasa pasti ditunggu oleh para pemirsa. Sindir-menyindir antara Bapak Joko Widodo, Presiden kita yang ke-7 dengan Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak SBY. Ya, kita segera hari ini ciri khas dari Suara Rakyat adalah survei yang akan ditambah. Silakan. Ya, surveinya dilaksanakan di 5 kota, ya. Di Jakarta, di Surabaya, di Medan, di Semarang, di Bandung. Survei ini bertanya kepada masyarakat lewat telepon, ya. Pertanyaannya, ya kita lihat akan muncul sebentar lagi. Ini di 5 kota ya? Di 5 kota, kecuali dilaksanakan oleh Indo. Betul, ya. Pertanyaannya adalah, apakah hubungan Presiden Jokowi dengan Presiden ke-6 SBY harmonis? Ternyata jawabannya, Bang Ege, jangan dulu ya. Iya, betul. Nah, 42% harmonis, 36% tidak harmonis, 20% tidak tahu, tidak menjawab. Jadi kalau ada orang yang menyangka bahwa dengan sindir-menyindir itu langsung hubungannya jadi tidak harmonis, orang itu pantas kita sebut sebagai ternyata harmonis Pak. Harmonis, kurang lebih terbelah juga. Ya, jadi ada yang bilang harmonis, ada yang bilang, ada juga kalau kata anak muda sekarang gelap. gelap. Iya. Nah, sebetulnya apa sih yang bikin mereka ini dianggap jadi tidak harmonis? Persoalan apa sebetulnya, Bang Ege? Ya, ini barangkali kan biasanya orang suka membayangkan kalau sudah selesai masa jabatan, itu biasanya aktif di kegiatan sosial. Atau misalnya mempromosikan perdamaian di luar negeri. Tapi yang terjadi melakukan Tour de Java. Tour de Java ini sebetulnya lomba balap sepeda yang mana? Jadi Tour de Java di dalamnya Pak SBY meluncurkan Twitter, ya, yang katanya bunyinya adalah jangan terlalu membangun infrastruktur karena akan menguras dana di saat ekonomi sedang lesu. Nah, itu kemudian beberapa hari kemudian Pak Jokowi datang ke Hambalang yang dulu itu rencananya menjadi pusat pelatihan olahraga, dan ternyata di sana tumbuh banyak ilalang. Jadi ilalang di Hambalang, ya. Dan Pak Jokowi mengatakan, saya sedih karena melihat Hambalang ini mangkrak gitu. Dan itu kemudian menimbulkan tafsir
bahwa di antara dua presiden ini telah terjadi saling sindir menyindir. Jadi yang satu Tour de Java, yang satu Tour de Hambalang, kayak kira begitu ya. Jadi sama-sama di ketinggian, sama-sama di ketinggian. Baik. Tetapi kita akan punya survei lainnya. Dan sebelum survei itu nanti kita bahas bersama. Saya tentu akan menampilkan mengundang Menteri Pemuda dan Olahraga kita yang di tahun 2013 sampai masa akhir jabatannya berhasil menyatukan PSSI. Kita sambut Roy Suryo. Malam. Dan saya ingin mengundang dari PDI Perjuangan calon Menteri Luar Negeri. Kalau ini mantan menteri, ini calon Menteri Luar Negeri. Bapak Andreas Hugo Pereira Andreas Hugo Pereira. Ini sesuai dengan nama pasti Nah, ngomong-ngomong saya mau nyindir, karena topik kita nyindir, saya mau nyindir dikit ya. Tadi Bang Ege memperkenalkan bahwa Bang Roy Suryo itu adalah menteri yang menyatukan PSSI. Tapi juga menteri yang gagal melanjutkan Hambalang. Menteri yang mangkrak di Hambalang. Memang nggak boleh. Nggak boleh ya? Memang nggak boleh. Saya taat asas dong. Kalau memang aturan nggak boleh, nggak boleh. Kita bahas nanti ya. Oke. Kita lihat surveinya dulu ya. Oke. Supaya survei kita jangan mangkrak, ya kita persilahkan dulu muncul. Ya. Ini surveinya di 5 kota, tidak termasuk Bekasi dan Ciampea. Atau tidak jika mantan presiden atau presiden ke-6 SBY mengkritik Presiden Jokowi, yang mengatakan setuju 63%, yang tidak setuju 27%. Jadi mayoritas setuju. Bagus. Ya, saya menyebutnya SBY karena Pak SBY kemarin melakukan Tour de Java untuk meet the people and meet the kader. Tapi kalau misalnya pertanyaannya tentang Bapak SBY, yang pantas menjawab dulu Andreas Pereira. Itu setuju atau tidak setuju? Ternyata banyak yang setuju. Ini bahasa Indonesia atau bahasa Spanyol? Silakan. Saya kira apa yang disampaikan oleh masyarakat itu ya menunjukkan cerminan itu perasaan publik, bahwa publik ingin proses komunikasi antar elit itu tetap bisa berlangsung secara terbuka. Nah kalau kita lihat di sini sebenarnya model komunikasi yang terjadi ini, kalau saya boleh bilang ini kan ahli-ahli komunikasi semua nih, Pak Effendi Ghazali ini kan ahli komunikasi. Ini model komunikasi simbolik. Simbolik antar elit. Nah di dalam simbolik itu biasanya apa yang harus disebut ada mind. Ini kan bahasa Inggris ya. Mind. Ada self. Baik. Pak Roy Suryo bisa membaca mind seorang Andreas Pereira? Kalau apa bacaan mind terhadap mindnya? Jos Herbert Map. Dan yang ketiga ada society. Nah, di society ini interpretasi. Interpretasi terhadap Kita kasih dulu interpretasi Pak Roy Suryo terhadap apa yang terjadi sekarang ini. Jadi memang berarti kan sah-sah saja kan? Artinya kalau kemudian ketika Tour de Java tidak ada yang salah dengan Tour de Java. Tadi Tour de Java sekali lagi tidak pakai sepeda kan ya? Pakai bis dan Pak SBY bersama-sama kami satu bis. Jadi jangan dikira Pak SBY itu satu kendaraan sendiri enggak. Yang benar itu Tour de Java pakai bus dan pakai Twitter. Itu ya. Dan disitulah sebenarnya kita menerima tadi. Jadi menerima aspirasi, kemudian memberi solusi. Tapi ketika menerima aspirasi itu terus banyak, termasuk soal bola. Jadi nanti saya cerita kenapa kemudian cerita bola. Reaksi rakyat kalau setuju terhadap kritikan itu apa alasannya, kalau tidak setuju apa alasannya. Jadi para pemirsa jalan-jalan ke Bekasi sehingga dahulu di Ciampea. Para pemirsa tetap di sini karena kita masih di Suara Rakyat. Jadi Pak Roy, sebetulnya waktu Pak SBY mencuit bahwa jangan menghabiskan dana untuk infrastruktur, itu maksudnya apa? Apa memang mau mengkritik presiden ketujuh, Pak? Sama sekali enggak. Jadi beliau itu melanjutkan respons dari masyarakat. Kan
kan sebelum melepaskan tweet itu kan kami berjalan dari Jakarta, kemudian ikut juga ya? saya ikut dalam satu bis. Dan sekali lagi saya ulangi, Pak SBY bersama kami dalam sebuah bis. Ya, jadi bersama-sama kita mendengar, kita turun, kemudian di Raja Polah kita mendengar masukan, kemudian di Cilacap. Nah, itu salah satu dari banyak komentar itu menyatakan, tolong pemerintah sekarang memperhatikan kami kesejahteraan, memperhatikan pendidikan, jangan cuma bangun-bangun aja. Itu murni suara rakyat ya. Jadi akhirnya beliau berpikir, ya lebih baik selaku senior, jadi selaku orang yang pernah 10 tahun memimpin negeri ini, kan tidak salah sebenarnya. Karena Pak SBY tersinggung, karena 10 tahun jadi presiden, pembangunan infrastruktur masih kurang. Tidak. Kan tidak ada apa-apa sebelumnya. Jadi sebelum tur ke Java, suka sensitif. Saya nanya, nyindir. Tidak ada. Itu biasa saja. Kalau rakyat menyampaikan pesannya pada Pak SBY, Betul. Dan itu namanya aspirasi. Dan beliau selaku warga biasa sekarang. Nah, pas Pak SBY menyampaikan Pak Jokowi, itu baru sindiran. Nasihat juga bisa. Coba, Menlu bagaimana caranya? Pak Menlu sebetulnya merasa dikritik atau bagaimana itu sebetulnya? Dan apakah Hambalang itu memang balasan terhadap dicuitnya itu yang dari Pak SBY? Ya itu tadi, artinya kalau misalnya di dalam komunikasi simbolik tadi, ini memang yang bisa mengerti pertama orang-orang yang Main dan society tadi gitu. Jadi society yang punya hak. Society yang punya hak. Iya. Mereka yang menginterpretasikan, wah ini jangan-jangan sindiran ini. Ternyata mungkin juga betul ya. Iya. Tapi gak juga sebenarnya, karena bukannya soal infrastruktur ya. Ketika di Semarang, ya kami dicegat betul oleh supporter. Ya, karena hubungan dengan bola tadi. Iya, betul. Nggak boleh jalan. Ketika di salah satu rumah makan, pemain bola. ya. Terus bagaimana tentang pembekuan, kami nggak bisa jalan lagi membuka PSSI. Kemudian di Lamongan, Persela Lamongan mencegat lagi. Cegat lagi. Ya, kalau saya jadi Pak Rosiryo, saya akan sarankan Pak SBY, Pak SBY untuk ke lapangan sepak bola, lalu kemudian memperhatikan lapangan sepak bola, melihat ilalang yang tumbuh tinggi dan mengatakan saya sedih. Lapangan sepak bola kok mangkrak. Itu. Ini kalau Pak SBY nggak perlu begitu. Beliau justru malah lebih kasih solusi. Jadi nggak perlu nyindir-nyindir. Bukan kelasnya. Ini benar nih. Jalan-jalan ke Bekasi, singgah dulu di Ciampea. Kelihatannya seperti memberikan solusi, padahal dia tetap menyindir. Iya. Ya, kita sekarang lihat survei ya. Kalau misalnya rakyat itu ditanya apa alasannya, misalnya memberikan kritik, kenapa masyarakat setuju Pak SBY mengkritik Presiden Jokowi? Ya, jawabannya 80% untuk perbaikan. Ya. Kemudian 13% bebas berpendapat, ya, namanya juga zaman reformasi, ya. Kemudian 6% karena berpengalaman. Ya, dan 1% memberitahu benar dan salah. Jadi kenapa kemudian masyarakat setuju Pak SBY mengkritik Presiden Jokowi adalah karena untuk perbaikan. Nah, sebaliknya Bang Ege silakan. Ini yang lebih menarik ya. Alasan kenapa tidak setuju kalau Pak SBY itu mengkritik Presiden Jokowi. Itu 40,4% mengatakan tidak etis, ya kan. Lalu 21,1% ikut campur, ya. Kemudian 10,1% kelanjutannya ikut campur karena kan bukan presiden lagi ya. Kemudian ini seperti ada alasan yang kan lewat medsos kira-kira caranya itu 8,3%. Yang tidak ada di sini cuma lewat ilalang tadi ya. Itu yang tidak ada. Jadi begini Pak Andreas, kan kita kan Ibu Megawati kan pernah jadi presiden juga begitu. Sebetulnya waktu itu PDI Perjuangan bagaimana sikapnya terhadap situasi seperti ini? Apakah senang misalnya kalau Ibu Mega memberikan atau membolehkan kalau Ibu Mega memberikan kritik kepada Pak SBY?
waktu itu kan Ibu Mega kan pernah mengatakan begini, pemerintahan jangan seperti poco-poco, ya kan? Ya, betul. Ya kan, poco-poco Betul. kan maju 1 langkah tapi mundur 3 langkah, 4 langkah kan begitu kan? Nah, saya jadi goyang-goyang nih. Itu kritik yang enak loh. Itu kenapa saya bangga punya teman Nah. ini. Walaupun dia menyindir tapi pakai goyangan. Iya. Ya, itu kekuatannya saudara. Itu kan. Iya, iya. Mengkritik sambil poco-poco kan? Silakan Pak. Iya kalau ketika itu kan memang jelas kalau kita kritik ya kritik. Kritik ya. Jadi jangan sampai juga kalau memang kritik terus bilang nggak kritik kan. Dan itu nah, masyarakat juga tahunya seperti itu. Gitu. Kalau itu jelas-jelas Ibu Mega ingin menyatakan bahwa itu kritik. sebagai partai Kalau berada ini di luar. enggak, kenapa nggak sebut aja? Iya. Mengkritik tapi nggak ngaku kritik. Gitu. Kalau justru kritik, Iya. ketika kami hari ini itu ada pelatihan kader. Jadi kalau di sosmed sekarang, kalau di Twitter itu ada hashtag Institut Demokrat. Nah itu bisa dibaca apa yang diberikan oleh Pak SBY ya selaku Ketua Umum Partai Demokrat kepada para kadernya untuk bisa mengkritisi dengan baik. Memang kami baru mengkritik sekarang. Jadi kalau kemarin memang bukan kritik, bukan kritik, nasihat. Ada tahapannya. Ada tahapannya. Santun bang, santun. Mulai setelah itu Bapak santun Sandi apa? ngomong, Itu santun apa kejam? Enggak santun dong. Kami kan dididik santun. Iya. Pelan-pelan dulu. Jadi pelan-pelan. Pelan-pelan. Biar sakitnya dalam gitu ya. Ini enggak, dikasih data dulu. Jadi hari ini terus terang saja. Yang 140%. Ya, terus terang kalau wartawan itu tadi boleh masuk ke session kedua. Iya. Saya tadi juga menteri, tapi tidak saya tweet isinya. Itu luar biasa. Pak SBY membuka betul prestasi-prestasi dan Data-data. dan data-data yang sekarang jatuh. Nah, baru nanti kader-kader Demokrat akan menyampaikan sedikit demi sedikit. kalau itu bukan mengkritik. Oh, itu data. Kalau itu membela diri namanya. Jadi maksudnya menggunakan data ataupun membuka prestasi, Betul. Tapi ya jangan kan? sampai salah. Ya jangan sampai salah, Ya. tapi tujuannya mengkritik. Seperti itu. Ya itu antara lain tadi sudah disebutkan. Tapi memang itulah susahnya ketua umum partai ya. Ketika membeberkan prestasi itu seolah-olah nyindir bahwa yang sekarang sedang tidak berprestasi begitu loh. Iya. Enggak, tidak dinyatakan demikian, Pak. Ya namanya kalau nyindir itu memang tidak dikatakan dengan demikian. Kalau dikatakan demikian itu namanya mengkritik. Nggak, ini agak serius ya ini. Kalau misalnya ya mahasiswa IPB dan teman-teman dari Bakri ini mengatakan Bang Kodari ini ganteng, Ya. misalnya gitu ya. Itu benar. Itu bukan kritik. Itu sindiran. Baik, kalau ini yang lebih menarik. Iya. Kita ingin menanyakan kepada masyarakat, apakah kedatangan Pak Jokowi ke Hambalang itu adalah bentuk sindiran atau kritik atau bukan? Ya. Atau bukan? Kembali di Suara Rakyat, tetap dengan topik kritik atau sindiran antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak SBY ya. Tapi sebelumnya kita mau menyindir sedikit bahwa tadi di penutup segmen tadi, jalan-jalan ke Bekasi, singgah sejenak di Ciampea. Kelihatannya Pak Kodari seperti mau menutup segmen tadi, ternyata dia diam saja. Itu ya. Iya. Saya tidak diam karena saya akan bacakan survei berikutnya ini ya. Surveinya ini bertanya kepada responden di 5 kota, apakah kunjungan Presiden Jokowi ke Hambalang sindiran atau bukan? Silakan. Ternyata yang mengatakan sindiran 37%. Ya. Kemudian yang mengatakan bukan sindiran 56%. Jadi Pak Roy Suryo jangan baper Pak, gitu. Karena 56% mengatakan bukan sindiran. Mungkin itu sensi aja Pak, sensi aja. Tapi memang bukan sindiran. Dan Pak Jokowi tidak salah. Ya. Karena Pak Jokowi itu diberikan informasi yang salah oleh pembantunya. Jadi yang salah siapa? Pembantunya yang memberikan informasi. Itu sindiran bukan? Makanya Pak Jokowi Pembantunya siapa ya? Siapa? Menteri terkait. Gini, Pak Jokowi tidak salah karena Pak Jokowi tidak pernah diberitahu bahwa Hambalang itu sebenarnya memang sudah betul boleh dibangun kembali pada tanggal 29 Juli 2015. Oh, 8 bulan yang lalu. 8 bulan yang lalu. Jadi KPK pun kalau teman-teman adik-adik ini dengar ya di pemberitaan kan ada yang mengadukan nih. Tuh katanya Menpora dulu KPK menjadikan itu barang bukti. Sekarang kok KPK bilang tidak? Memang tidak. Sekarang tidak. Tapi sudah 8 bulan yang lalu. Tapi coba dijelaskan ke teman-teman mahasiswa. Ya, Boleh dijelaskan teman-teman berarti di gini, sana. berarti gini, wah ini saya jadi kayak
perlu meyakinkan mahasiswa. Coba bayangkan ini. Jadi ceritanya dulu, Pak Jokowi. Ya. memang ketika saya menggantikan Menpora sebelumnya, Pak Andi Alfian Malarang yang pada tanggal 15 Januari itu lagi dalam proses penyitaan barang bukti, dan itu dikuatkan Pak Andreas dengan keputusan DPR tertanggal 24 Juni 2014 yang menyatakan itu tidak bisa dilanjutkan karena ada temuan gini. Kenapa baru sekarang dibolehkan itu? Karena pada tanggal 29 Juli 2015 memang boleh. Jadi artinya Kemenpora itu kemudian kan melanjutkan kajian-kajian. Kita melanjutkan kajian-kajian dan ternyata sudah boleh. Jadi harusnya kalau 8 bulan, coba dipikir sekarang. Mikir gitu ya, kalau di internet itu pakai kalau di hashtag mikir gitu ya. Selama 8 bulan sudah dikasih, sekarang sudah alang-alang kan kasihan Pak Jokowi. Ya kan? Jadi dia dijebloskan ke situ Mungkin dong. sengaja Pak. Ya, 8 bulan yang lalu itu alang-alangnya masih setengah meter. Belum 1,5 meter. Berarti kan kasihan beliau dong. Itu maksudnya kalau di foto bagus, ada unsur seninya. Gitu loh. Jadi menyesuaikan. Jadi Mungkin sudah jangan nyalakan presiden ya. Gitu. Karena mungkin presiden benar-benar nggak tahu. Bayangkan kalau rumputnya itu baru 10 cm, maka istilah mangkrak itu tidak pas. Tidak ada. Kalau sudah 1,5 meter, istilah muangkrak itu pas banget, Pak. Muangkrak banget. Gitu. Jadi itu clear-nya. Itu sekarang Pak Andreas, kira-kira bisa dijustifikasi nggak Pak Jokowi ini untuk mengatakan saya sedih melihat Hambalang karena itu mangkrak? Bisa dijustifikasi nggak Pak? Bagaimana? Pertanyaannya saya pertajam sedikit ya. Ini bisa nggak kunjungan ini dilakukan ya itu lebih awal tanpa memperhitungkan soal hilalangnya sudah subur apa belum? Harusnya begitu. Kalau diberitahu oleh pembantunya tadi. Masalahnya pembantunya nggak memberitahu. Itu loh. Masalahnya. Jadi gini. Kan Pak Jokowi itu kan di dalam program pembangunan bahwa salah satu prioritas dari program pembangunan pemerintahan Jokowi JK adalah pembangunan infrastruktur. Bukan hanya membangun yang baru. Tapi yang mangkrak ini juga didorong. Biar banyak mangkrak ya Pak ya sebelum ternyata bukan cuma yang ini, sebelumnya kan juga kan. Cuma yang di Waduk Jati Gede itu kan. Cuma yang ini yang ada hilalangnya. Yang ini ada hilalangnya dan kebetulan ini kan baru tadi gitu. Yang memang nggak merasa sindir menyindir, tapi ya memang Pak Jokowi itu program prioritasnya adalah membangun infrastruktur dan infrastruktur olahraga ini kan penting dikala kita sekarang sedang prestasi olahraga kita sedang anjlok. Jadi oleh karena itu kalau beliau ke sana itu bukan karena sindiran. Kalau yang merasa tersindir ya sensi aja kali. Presiden boleh nggak sensi Pak? Presiden boleh sensi nggak? Atau ada nggak presiden yang suka sensi Pak? Kalau Presiden Jokowi biasanya apa adanya. Kalau yang mantan nggak tahu deh. Kalau ciri-cirinya suka sensi itu apa Pak? Ciri-cirinya Pak? Begitu bilang kalau yang mantan nggak tahu deh, dia sampai begini. Itu juga sindiran maksudnya. Yang mantan tuh banyak loh. Banyak tuh banyak ya kan. Yang mantan juga bisa. Ibu Mega juga bisa. Pak Habibie juga. Jadi jangan salah. Bagus ini. Tidak sensi. Baik, silakan. Jadi pemilihan jadwal yang sedemikian rupa apa tidak dipikirkan lebih dulu? Jadi maksudnya Tour de Java pakai bus begitu ya. Lalu bicara soal fasilitas olahraga. Pada waktu itu apa nggak terpikirkan? Misalnya membayangkan kalau tiba-tiba Pak Jokowi ke Hambalang, kita gimana ya? Harus berkata apa kita pada ilalang misalnya? Enggak, sama sekali enggak. Jadi kita benar-benar pure ketika di jalan ada respon dari masyarakat. Dan tadi juga ada foto ketika Pak SBY bersama Bu Ani di Suramadu. Suramadu itu mangkrak juga. Ya, tapi ketika mangkrak itu kan sempat juga pada zaman mangkrak dan sebelumnya. Tapi Pak SBY ketika meresmikan dan ini ada beritanya juga, itu tidak pernah menyebut mangkrak dan tidak pernah menyebut karya saya. Karena waktu itu tidak ada rumputnya Pak, saya kira. Karena pinggir pantai. Beliau sangat menghormati bahkan menceritakan. Ini Bapak lihat ya. Bentar ya. Itu jembatan. Jadi gimana ada ilalangnya Pak? Ya itu, karena itu makanya
arah sana, Pak. Makanya nggak ke sana karena nggak ada jalannya. Ini bedanya Pak Kodir. Jadi ketika itu kan jembatan Suramadu itu kan ide besar zaman Bung Karno. Iya. Tidak bisa terselesaikan dan kemudian baru ide. Kemudian kan digagas ketika zaman Pak Harto, memulai pembangunan zaman Pak Habibie. Kemudian ketika itu Bu Mega dan nggak mungkin karena hanya pendek, dan kemudian diselesaikan pada zaman Pak SBY. Dan tidak perlu menyelesaikan ini hasil karya yang lalu mangkrak, enggak. Karena negara ini pun juga harus dilanjutkan lagi. Nanti mungkin yang akan melanjutkan Pak Jokowi misalnya, anak-anak muda kita juga dia harus lebih baik daripada Pak Jokowi. Jadi jangan pernah nyalahin dong. Memang beda ya. Kalau Pak Rosyuri ini kan penggemar mobil antik ya, betul ya? Mobil antik itu biasanya udah susah jalan, alias mangkrak. Jadi spesialis menyelesaikan masalah yang mangkrak. Kasih sama Pak Rosyuri. Hati-hati loh Pak. Nanti kalau diminta jadi Menpora untuk menyelesaikan PSSI yang mangkrak, sedia nggak? itu sebenarnya tinggal tanya Bang Ege aja. Nggak ada masalah kok malah dibikin masalah. Itu loh. Ini bukan apa-apa ya. Jalan-jalan ke Bekasi, singgah dahulu di Ciampea. Sebetulnya kita sudah tahu menyelesaikan masalah PSSI, tapi kok ditahan-tahan begitu lama juga. Ya, tapi gini, ini kan pemerintahan Pak Jokowi kan masih sampai 2019. Ya, kira-kira Bapak melihat persoalan apa lagi nih yang mangkrak dari pemerintahan sebelumnya yang harus dilanjutkan oleh Pak Jokowi? Ya mudah-mudahan sih tidak banyak gitu kan. Tapi kalau katanya banyak. Mudah-mudahan tidak banyak. Banyak. Oh tadi nyihir. Kayaknya kalau kita lihat memang ya pertama kalau kenapa Pak Jokowi dan Pak JK di dalam pemerintahan ini memprioritaskan infrastruktur. Nah mungkin karena sebelumnya ya nggak terlalu banyak yang dibuat gitu, kalau bukan tidak sama sekali gitu ya. Nah sehingga kita butuh infrastruktur gitu. Nah kalau kita lihat dari awal sejak tahun yang lalu, misalnya Waduk Jati Gede. Waduk Jati Gede kan juga ya lama juga, memang nggak ada hilang halangnya. Pakai kata-katanya memang nggak ada hilang halangnya, tapi mangkrak juga. Mangkrak juga. Tapi ada jadi macam. Jadi jangan cepet jadi gede. Jati cilik ini jati cilik. Tapi ada juga yang lucu. Selain jembatan Suramadu, kita kemarin juga tergagap. Ternyata pembelaannya Pak Jokowi itu juga luar biasa. Sudah di sosial media disebarkan jembatan Selat Sunda. Loh, kapan bangunnya? Salah. Kita bahas berikutnya, nanti ada survei berikutnya ya. Pak Ege, survei berikutnya. Ini menjadi menarik ya. Kita menanyakan kepada rakyat, apakah Pak Jokowi perlu menjawab kritik itu atau tidak? Biarkan saja berlalu. Ini setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Suara Rakyat. Ya, kita kembali ke Suara Rakyat. Jadi Pak Jokowi itu mestinya menjawab nggak ya? Kalau ada kritik dari presiden-presiden sebelumnya, ya baik dari presiden ke-6 dan bisa juga siapa tahu dari presiden ke-5 juga ada kritikan-kritikan begitu. Nah, kita ada surveinya yang bertanya kepada responden, apakah sebaiknya Presiden Jokowi menjawab ya kritikan dari mantan atau dari presiden ke-6 SBY. Ya, jawabannya Bang Ege 56% mengatakan tidak. Jadi sebaiknya tidak dijawab. Tidak dijawab. Ya, tidak dijawab, tapi datang saja ke Hambalang. Gitu ya. Ya kan tidak menjawab. Ini Bang. Kan datang. Kalau jawaban itu kan tidak harus dengan ucapan verbal. Makanya tadi saya bilang self, mind, and society. Cuman datang mestinya dengan data yang cukup. Kasihan Pak Jokowi. Kita sudah mati Pak Jokowi loh. Benar. Datanya cukup kok Pak. Artinya beliau kan tahu rute ke Hambalang, ya kan? Ya kan? Tahu kondisi alang-alangnya sudah tinggi. Beliau dengan segala hormat saya tidak perlu cerita kalau ini nanti harus besinya sekian, kemudian nanti harus disurvei dulu. Itu semua sudah ada. Panja Hambalang DPR itu semua sudah clear menjelaskan. Jadi malah tinggal melanjutkan. Itu dulu harus baca. Itu dulu. Besi itu panjangnya segitu sebelum ditumbuhi lalat. Kalau sudah ditumbuhi
Bu Ilalang mungkin bisa lebih pendek, mengerut. apa lebih panjang, mengerut, gitu kan. Untung besinya nggak dibungkus kulit kabel. Boleh Lain lagi tuh. Boleh kasusnya. tanya Pak Roy. Sebetulnya waktu Pak Roy itu masih Menpora dan Bapak menjadi Menpora kan ada yang mangkrak ya waktu itu ya. Jadi rezeki Bapak juga sih sebetulnya mangkrak ini. ya. Saya kan ban cadangan. Iya. Iya. Boleh tanya, sebetulnya waktu itu pernah nggak Kemenpora melakukan kajian? Harusnya Hambalang ini diteruskan, Ya. ataukah kemudian dialih fungsikan, Memang. atau tetap dimangkrakkan saja? Memang justru itulah maka saya tadi cerita. Ada panja Hambalang di Apa? DPR Ya, yang hasilnya. kemudian ada harus melakukan kajian dengan Kementerian PU waktu itu, belum PU Pera. Dan akhirnya sempat terjadi hasil yang diterima oleh pengganti saya, Mas Imam Nahrawi sekarang ini, itu sebenarnya hasil kerja yang terus. Sudah Jadi- sebut nama. Jadi saya percaya. Gini loh ya, tadi Bang Ege cerita saya menyatukan PSSI. Enggak. Yang menyatukan PSSI itu adalah Republik ini. Pertanyaannya Rekomendasinya rekomendasinya pemerintah. Rekomendasinya dilanjutkan, dihentikan? Sudah pernah ada kajian dan hasilnya yang diterima oleh Menpora sekarang Yaitu? pada tanggal 29 Juli. Apa tuh? Memang itu sudah bisa diteruskan dengan kajian-kajian dari Sebagai Kementerian apa PUPR. dilanjutkan? Dilanjutkan sebagai monumen atau sebagai bangunan? Hasilnya sudah Ini kita jangan suka 2015. Sekarang Pak Andreas. Pak, saya sampaikan dulu kepada teman saya ini. Baik, baik. Jangan suka begitu. Enggak, artinya gini. kalau dilanjutkan itu pembangunannya, bukan dibikin monumen. Enggak, artinya pemerintah itu jangan memisah-misahkan, Ya. ya kan? Jadi artinya kalau dipikir negara ini, ya setiap orang punya periodisasi, periodenya, ya. Jadi ada periodisasi Betul, ini. kalau ini, periodenya ini. sudah lewat, Ya ya nggak sudah. usah mencuit-cuit tertentu. Enggak lah. tidak ada ceritanya. Tadi kan dibilang, Iya. walaupun ada yang mencuit, tidak perlu dijawab. Ya. Ya kan? Soalnya ini kan istilah mangkrak ini agak susah loh. Saya orang Sumatera ya, Mangkrak. agak susah. Bapak paham betul mangkrak? Iya, saya juga tadi bertanya buka kamus dulu, Bang Edi. Jadi setelah saya buka kamus, baru saya tahu, oh ternyata mangkrak itu artinya terbengkelai. Terbengkelai yang waduh udah susah untuk Kalau didirikan. saya itu ya, mangkrak itu kurang lebih artinya mendekati mangkat, tapi sudah susah merangkak. Ya, itu mangkrak. Ya. Nah, kita punya survei lagi nih Bang Ege ya, bertanya kepada masyarakat alasan setuju. Oh, ini bagi yang Ya, setuju. bagi yang setuju. Bahwa Pak Jokowi menjawab kritik. Jawabannya pertama klarifikasi, ya tabayun ya menjelaskan iya, ya. Kemudian itu 68%. Kemudian supaya tidak salah paham 16%, ya. Kemudian memang hak presiden untuk menjawab 9%. Dan menunjukkan kekuasaan, Ya, betul. itu 3%. Ya. Jadi ini alasan mereka yang setuju kalau Presiden Jokowi menjawab kritik. Walaupun Ya. tadi mayoritas mengatakan tidak setuju ya. Tidak setuju ya. Nah, Jadi bagi yang tidak setuju, ya Presiden Bapak Jokowi menjawab kritik, alasannya adalah yang pertama 53,1% itu fokus kerja. Fokus kerja. 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 Jadi bukan kerja datang ke Hambalang. Kerja. Dan kemudian 15,6% nanti bakal bikin gaduh. Ya. Dan sudah terjadi kegaduhannya kira-kira begitu. Lalu itu terima kritik. Terimalah kritik itu ya. Jadi tidak usah dijawab, terima saja. Dan kemudian 14,7% tidak perlu ditanggapi. Ya, Ya. Memang datang ke Hambalang itu kan bagian dari kerja juga dong. Iya dong. Jadi datang ke sana untuk membuktikan bahwa ini memang mangkrak. Ya. Nah setelah itu Maka bagaimana? setelah 8 bulan. Iya, ya 8 bulan atau 3 bulan, 4 bulan itu memang ya kenyataannya seperti itu. Juga mengerjakan yang Dan baik. sekarang ya kita harus mulai kerja gitu. Jadi harus dimulai dari ya pergi melihat sendiri, itulah Ya. gaya Pak Jokowi Seperti kan. main bola, Pak. Gimana? Jadi datang itu bisa disesuaikan waktunya dengan ketika ada serangan dari lawan, Ya. sistem pertahanan yang terbaik itu Skenario juga dong. keluar lagi. Skenario. Itu Berdasarkan kondisi, Pak. Itu Iya, kan skenario. Enggak, Pak. Enggak di skenario kan. Itu pencitraan. Begitu kejadiannya, maka reaksinya begitu gitu ya. Ya, sebetulnya ya Pak Andreas ya. Menurut Pak Andreas itu harusnya dijawab atau tidak begitu? Kalau dijawab kenapa, tidak jawab kenapa? Sebetulnya kalau menurut Bapak. Ya itu tadi yang saya katakan tadi, apa yang dilakukan oleh ya Presiden Jokowi adalah ya
ya dia bekerja. Bekerja ya. Bekerja. Jadi dijawab Kalau dengan itu kemudian pekerjaan. diinterpretasikan sebagai jawaban, ya itu urusan society, Iya, iya. urusan masyarakat gitu. Iya. Dan ya saya kira di sinilah posisi Pak Jokowi. Iya. Dia dikritik, meskipun dikatakan bukan kritik, Bukan, ya. bukan. Ya, tapi dia menunjukkan bahwa saya mau bekerja. Dan boleh nggak? Tapi boleh nggak? dan di sana ada banyak ilang-alang, saya ke sana lihat dulu gitu. Hilang. Ya, banyak ilang-alang saya lihat dulu gitu. Ilalang yang belum hilang. Dan begini, jangan disalahpahami Ya. bahwasanya pada saat kunjungan Pak Jokowi itu banyak kamera, ya. Itu kamera itu untuk saling mengkonfirmasi bahwa memang ilalangnya sudah panjang. Ya. Nah, kalau kameranya cuma satu, saya nggak akan bantah. Dan saya kasih tahu lagi nih Pak ya. Itu kalau kamera, memang sudah koordinasi kameranya. Mau mengarah kemana? Mengarah yang jalan, lalu ke ilalang misalnya. Itu perasaan seorang kameramen aja. Betul ya? Itu ada perasaan. Lihat. Tuh, itu kan? Nah, Diambil fotonya. Betul. Itu apa? Itu ada bahasanya itu. Kalau yang dulu heboh juga, namanya setting. setting. Itu saya mewakili perasaan seorang kameramen. Bahwa itu gambar yang bagus ya. Coba mahasiswa begitu kan? Gambar yang tanpa ilalang dengan yang ilalang bagusan yang mana? Bagus pakai ilalang. Pakai ilalang. Iya. Ada hijau-hijaunya. Tapi gini, Pak Dadari. Kan misalnya ya, kalau sekarang pakai perasaan, boleh nggak kita sekarang tiba-tiba kita bareng-bareng nih, Pak Andreas, kita pergi ke Walimi yuk? Gitu. Kemana? Walimi. Walimi itu misalnya yang dulu beberapa 1,5 bulan yang lalu itu, yang ada Pak Jokowi tanda tangan prasasti itu. Walini. Kereta Cepat itu tadi Tokomi. Ya, Walini. kereta cepat itu. Ya, yang katanya sudah di groundbreaking. Ya. Sekarang ada apa di situ? Ya. Ada prasasti. Ya kan nggak perlu Pak Edi. Kan kita nggak perlu Ini beda. Sebelum kita masuk ke pertanyaan lain, ini bedanya adalah di prasasti itu belum ditumbuhi ilalang. Kan di prasasti emang nggak salah. Belum ada pembangunan di sana. Iya, Adanya pembangunan. Kita pengen tanya juga Bang Ege, setelah ini ya hasil surveinya, apakah menurut masyarakat kritikan dari PSBY itu merupakan intervensi atau bukan? Ya, jangan kemana-mana, pemirsa, kembali di Suara Rakyat. Kembali di Suara Rakyat, Bang Ege. Kita tanya dengan Pak Andreas Hugo. Sebetulnya Pak Andreas merasanya cuitan Pak SBY itu beberapa kali merupakan intervensi atau masukan biasa? Sebetulnya. Beliau kan memang presiden ke-6, tapi juga ketua partai sekarang, ketua umum lagi. Ya kalau itu terus-terusan dilakukan, ya ada menjurus-jurus lah. Oh, menjurus-jurus. Tapi ya tidak secara langsung. Iya. Artinya intervensi di sini kita ya bukan intervensi secara fisik, tapi ya memberikan masukan yang menurut beliau adalah untuk kebaikan. Ya apa salahnya sih? Betul. Kalau Bang Kodari kan juga bisa memberikan masukan, apalagi beliau sebagai mantan presiden, sebagai ketua partai. Ya. Itu intervensi atau Enggak, masukan? kalau soal intervensi sama sekali nggak ada hak ya. Beliau kan sudah masyarakat biasa, ya kan. Tapi kalau masukan, terima kasih Pak Andreas, itu memang maksud beliau sebagai orang yang pernah memegang kekuasaan tertinggi di Republik ini. Dan hari ini ketika kami mengadakan pelatihan itu supaya data-data clear, jadi nanti mungkin ada lebih banyak lagi yang memberikan masukan atas nama masyarakat. Baik. Jadi clear saja, nggak ada Kita sudah tanya kepada Pak Andreas, sudah tanya kepada Pak Roy. Sekarang kita tanya sama rakyat, ya, apakah kritik Presiden SBY masukan atau intervensi politik? Masukan. Jawabannya 62% masukan, Ya. 32% intervensi. Oke. Kenapa bisa dianggap sebagai intervensi, Bang Ege? Iya, sebagian mungkin menganggapnya, saya mau nanya nih terakhir. Kalau nanti dianggap intervensi, nanti presiden di-ban sama FIFA loh. Oh, Itu PSSI. ini nyindir. Nanti PSSI-nya lebih lama lagi memangkat. Enggak, pertanyaannya begini. Iya. Kenapa cepat sekali
mengeluarkan cuitan gitu. Apa nggak ditunggu? Misalnya, kan kalau targetnya 2019, ya 2018 lah yang nge-tweet. Enggak. Beliau lebih baik memberikan masukan daripada nanti misalnya kereta itu sudah terlalu cepat, kemudian keretanya malah lewat dari rel, ya kan? Ya dikembalikan dulu lah, dikasih saran. Nggak ada yang salah kalau menurut saya. Ya clear-clear aja daripada malah belok. Ya kan? Kasihan saya. Jadi kalau gitu kan, kalau gitu ya nggak ada yang salah juga dong kalau Pak Jokowi ya lihat ilang-alang itu. Bang Andreas, ada yang mengatakan bahwa memang sebaiknya presiden yang sudah selesai periodenya itu sebaiknya tidak memberikan komentar macam-macam. Kira-kira kalau abang bicara dengan audiens di sini, silakan. Silakan. Bagaimana? Kalau itu katanya di Amerika Serikat sana gitu. Bahwa kalau presiden itu setelah menjabat, ya mereka masuk di dalam ada yang disebut dengan secret society. Iya. Ya, dan mereka adalah President kumpulan Club. para presiden club yang setiap saat diminta atau tidak diminta memberikan masukan kepada presiden yang sedang berkuasa. Tapi kita kan di Indonesia gitu. Kita di Indonesia kita membangun suatu tradisi sendiri. Dalam hal ini ya presiden setelah dia tidak menjabat lagi, dia juga bisa memberikan masukan. Dan di dalam masyarakat yang terbuka ini kenapa tidak? Apalagi sebagai ketua partai. Jadi intinya kalau ada masukan sebaiknya di lingkungan tertutup ya, Bang ya. Jangan di-tweet gitu ya, apalagi dengan maksud untuk mendapatkan follower yang lebih banyak gitu, Bang. Kalau itu Jangan suka begitu ya. Kalau soal follower nggak usah dibandingkan lah. 8,8 juta itu Jangan tertinggi suka loh ya. perasaan. Jangan baper. Walaupun memang ada, saya mengutip senior saya Budi Sambasi yang mengatakan itu kunjungan Tour de Java yang panjang terhapus oleh 1 hari ke Hambalang. Itu kan perasaannya Mas Bes saja. Silakan. Kan? Dan jangan kaget. Ya ini karena baru awal. Jadi jangan kemudian cepet sensi. Tour de Java itu baru awal. Nanti akan ada Sumatera, ada Kalimantan. Nanti ada Tour Selat Sunda. Nanti ada Tour Tour Selat Sunda belum ada Selat Sundanya. Nantinya ada. Kemudian akan ada juga tur dari Toba ke Saulawah dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah kalau boleh menutup aspirasi. Ya, saya ingin mengatakan terima kasih Pak Jokowi, terima kasih Pak SBY, terima kasih rakyat yang sudah menganggap ini sebagai semua masukan. Jalan-jalan ke Bekasi, singgah dulu di Ciampea. Kalau semuanya sudah rapi jali, kenapa masih ada yang demo? Kita sudah dapat macam-macam perspektif, Bang ya, dan ini akan seru karena akan ada Tour de Kalimantan, Tour de Sulawesi ya, Tour de Flores dan Tour de Selat Sunda dan Tour lain-lainnya. Yang penting mudah-mudahan jangan ada Tour de KPK. Kita ketemu lagi minggu depan, tetap di Suara Rakyat dengan topik-topik yang jauh lebih menarik. Ya,